Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya Antoni dan kali ini bukan beda di game atau apa kita kali ini kita bakal ngebahas horor ya dalam kita agak konten horor. Dan karena seperti biasa horor gua mungkin belang ini gua kayak kurang banyak, lebih sekarang tuh belang ini gua bakal banyak banget itu ya gua ngebahas horor atau tentang kayak kasus pembunuhan kayak soliter, tentang pembunuhan atau apa ya kan. Oke, kita bakalan ngebahas tentang yang dulu tuh gua kan pernah kayak bener-bener kayak ada sedikit supernatural. Gua udah mungkin itu bakalan lama lagi, kapan lagi ya kan. Kayaknya gua tuh lebih suka gua horor yang model-model kayak kisah-kisah pembunuhan atau kayak aku kayak serem-serem kayak kisah-kisah pembunuhan gitu cuy, atau kayak creepypasta atau apa. Nah, gua suka horor model-model yang seperti itu cuy, tapi gue juga suka juga horor yang itu tuh yang supernatural cuy. Jadi oke, masuk aja ke videonya. Kalau dan untuk pertama kali tuh jangan lupa gue ngingetin lupa untuk subscribe dulu ke channel ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang seperti ini cuy ya kan, dan juga lupa like juga kalau kalian nanti suka sama video ini. Kalian nonton dulu sampai akhir, habis itu kalau kalian suka bisa kalian like, atau kalau enggak tidak dislike aja cuy. Dan gue warning dari awal, pertama semua sumber-sumber yang gue pakai di sini ada di linknya ada di description ya kan, kalian bisa cek lagi. Dan mari apapun yang ada di internet jangan ditelan mentah-mentah cuy. Mari kita diskusikan dan juga karena informasi semua di internet cuy. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang, atau gue akan ngebahas tentang makhluk mitologi asal Indonesia yang terseram cuy ya kan. Dan gue udah itu linknya di deskripsi ya, tinggal kalian cek dan kita mari diskusi bareng-bareng. Dan gue pengen tahu bagaimana pendapat kalian, tinggal komen di bawah ya kan. Jadi yang pertama tuh ada Ebu Gogo ya kan. Ebu yang berarti nenek dan Gogo yang berarti dia memakan segalanya cuy. Dan Ebu Gogo adalah makhluk seperti manusia yang muncul pada mitologi penduduk Pulau Flores NTT Indonesia, yang memiliki bentuk mirip dengan leprechaun atau peri ya kan. Orang kecil tersebut dikatakan memiliki tinggi 1 meter atau 3 sampai 4 kaki cuy ya. Ya berarti 90 meter ya 10 meter 90 meteran cuy. Berarti lebih pendek daripada Homo sapiens. Homo sapiens itu kan 120 cm-an ya, itu berarti di bawahnya Homo sapiens cuy. Jadi di bawah, tingginya itu di bawah rata-rata normal. Kalau kita kan itu rasanya itu manusia purba Homo sapiens kita ya cuy ya, udah cerdas gitu ya. Kalau ini dia di bawahnya Homo sapiens ya tingginya cuy. Jadi orang zaman dulu tuh semakin orang manusia purba zaman dulu tuh tinggi-tinggi ya kan, semakin ke rubah evolusi itu dia semakin pendek cuy. Dan ini lebih pendek lagi ya, lebih pendek dari Homo sapiens. Itu orang modern yang sekarang tuh masuk ke Homo sapiens ya. Jadi itu koreksi gue kalau gue salah. Kalau bisa komen di bawah, mari kita belajar bareng-bareng cuy tentang ini ya. Karena gue juga suka yang menurut pelajaran-pelajaran yang kayak gini. Itu enak banget buat didiskusiin ya, enak banget buat didiskusiin, ceritain. Apalagi lagi gitu tuh almarhum guru gua itu nyeritain kayak tentang itu tuh zaman dulu cuy ya kan, kayak manusia purba. Dan gua enjoy banget pelajaran itu cuy ya kan, senang ya karena sekarang udah almarhum ya guru gua. Semoga tenang gitu cuy sana. Dan balik ke topik ya, dikatakan memiliki tinggi tadi udah, ditutupi rambut, terus periuk ada periuk di berperut ya, dan dengan telinga yang menjulur ya kan. Mereka berjalan agak kikuk dan sering berbisik ya kan, yang dikatakan mereka itu yang dikatakan sebagai bahasa mereka cuy, kayak suaranya pelan gitu cuy ya, pelan gitu. Penduduk pulau juga berkata bahwa Ebu Gogo dapat mengulangi apa yang mereka katakan. Meski demikian, cerita rakyat tentang Ebu Gogo telah mendunia melalui film The Cannibal in the Jungle dan novel The Legend of Ebu Gogo. Jadi cerita Ebu Gogo mencuat misteri antara kanibalisme dan legenda dan fakta.
Abu Gogo mirip seperti manusia. Dia tuh jalan dan tidak punya ekor, namun badan mereka tuh berbulu seperti kayak bener-bener kayak orang zaman dulu, orang-orang manusia purba cuy, kan orang zaman dulu ya. Gua koleksi seperti manusia purba dan wajah mereka mirip seperti kayak itu sama kayak manusia purba dan orang utan dengan gigi taring yang besar. Yang perempuan punya susu yang panjang, begitu juga yang punya, jadi yang perempuan itu punya susu yang panjang ya kan, begitu panjang sehingga susu mereka bisa dibentangkan di bahu dan anak mereka dan anak mereka itu susunya dari belakang gitu, saking panjang gitu. Dan Ibu Gogo punya tinggi 1 meter tadi udah, tapi mereka itu sangat kuat gitu ya. Dia pendek tapi kuat, larinya kenceng cuy, bahkan itu lebih kenceng dari manusia purba Homo sapiens ya. Karena itu dia mungkin memanfaatkan tubuh kecilnya cuy. Biasanya yang badannya kecil itu larinya cepat ya. Bahkan orang-orang yang manusia Mandarin juga begitu ya. Rata-rata kebanyakan gitu cuy. Coba kalian punya teman misalnya pendek, biasanya pendek atau kurang tinggi, itu biasanya cepat larinya cuy ya. Gue cukup punya teman kurang tinggi lah ya, kurang tinggi, dia kuat, dan larinya kalau biasa cepat juga ya. Tapi ada juga sih yang pendek cuman itulah ya, pendek tapi larinya nggak kencang atau nggak kuat ya, tapi kebanyakan kayak gitu ya. Jadi manusia nggak bakalan bisa nangkep mereka ya, kata informasi yang gue dapat. Dan adanya penemuan fosil Homo floresiensis yang berusia 13.000 tahun di Liang Bua pada tahun 2003, dan kesaksian para peneliti asal Amerika bernama Dr. Timothy Darrow tentang sekelompok makhluk kanibal menyerupai manusia di Pulau Flores telah membuka kemungkinan fakta tentang keberadaan Ibu Gogo yang sebenarnya. Namun menurut pendapat pribadi gua ya kan, Ibu Gogo kalau menurut gua benar adanya pada zaman dulu cuy ya kan. Ada manusia purba, ada kalau menurut pendapat gua itu Ibu Gogo tuh benar adanya pada zaman dulu. Ada manusia purba ya seperti itu, mungkin karena kalian genetik ya, genetik atau semacamnya ya. Jadi tinggi mereka tuh cuman sampai 3-4 kaki doang ya, beda dengan manusia purba yang modern atau manusia purba Homo sapiens atau Homo sapiens ke atasnya itu udah tinggi cuy ya kan. Bahkan di era modern ini aja ada yang tingginya itu lebih pendek daripada manusia normal, manusia pada umumnya cuy. Ada yang tinggi banget ya, beda seperti manusia pada umumnya, ada yang lebih pendek banget seperti pada manusia pada umumnya cuy. Dan di era modern itu udah dibuktikan itu tuh kanan genetik, dan gua yakin banget Ibu Gogo adalah manusia purba yang memiliki kelainan genetik cuy. Nah ya kan, dan prediksi gua di era modern ini seharusnya udah nggak ada ya. Kalaupun ada, itu adalah mungkin dia itu suku pedalaman yang nggak mau tersentuh oleh modernisasi cuy, dan mereka berkelompok dengan genetik yang sama kayak mereka, jadinya kayak suku tingginya tuh kayak gitu cuy ya kan. Jadi kayak berkelompok kayak turunan gitu. Itu menurut pendapat pribadi gua ya, udah nggak ada harusnya Ibu Gogo. Kalaupun ada, itunya harusnya kayak suku-suku pedalaman ya mungkin ya, yang nggak mau tersentuh era modernisasi. Dan oke, selanjutnya itu pendapat dari gue. Bagaimana pendapat kalian? Bisa komen di bawah. Mari kita berdiskusi dengan sopan dan dengan sopan ya cuy, dengan sopan dan nggak dengan sopan aja, dengan sopan deh, biar biar orang yang bacanya itu enggak terpancing ya, enggak kepancing. Itu misalnya gue bakalan melenceng sedikit. Kalau menurut gue, kalau orang berpendapat dengan cara head speech ya kan, atau berkata kasar, ngasih tahu, oke, dia ngasih tahu saran yang benar. Tapi kalau misalnya kata-katanya kasar, menurut analisis gue di lapangan,
70 nggak, bukan 70, 80% orang itu nggak ngelihat dari saran isinya yang dengan kata-kata kasar itu cuy. Bahkan ngelihat dia itu ngelihat kata-kata kasarnya itu cuy, baru itu dia ngelihat isinya ya, karena dengan dia ngeliat kata-kata kasar itu dia emosi dan akhirnya dia nggak mencerna isi dari pendapatnya dengan benar ya. Dan dengan itu gua berpendapat dengan itu ya gua menyimpulkan seperti itu cuy. Tapi tapi tergantung juga nih, tergantung tempat dan kondisinya ya, tergantung sikonnya juga cuy ya kan. Tapi kalian tergantung sih, kalian berpendapat bagaimana. Kalian bisa komen di bawah. Kalau gue sih bebas, kalau mau pakai kata kasar atau biasa, oke, silahkan ya kan. Tapi kalau gue sih nggak make gitu cuy. Kalau berpendapat itu cara gue pribadi ya, dengan cara orang berpendapat itu berbeda-beda. Jadi hargain lah, kita saling menghargain. Dan tulis komen kalian ya bagaimana tentang ini cuy. Jadi di nomor 2 ada orang Bati, Kepulauan Maluku ya kan, dikatakan. Jadi orang Bati kali ini kita ke Pulau Maluku cuy. Pulau Maluku itu ada orang Bati cuy ya kan, dikatakan sebuah makhluk hidup yang membingungkan dan menakutkan, dikenal sebagai orang Bati atau manusia bersayap, makhluk yang menyerupai kera besar dengan sayap mirip kelelawar. Orang Bati ditakuti karena mereka konon gemar memangsa manusia kecil alias bayi dan anak-anak untuk dimakan. Orang Bati sendiri memang hampir tidak memiliki bukti eksistensi, tapi masyarakat setempat masih banyak yang percaya dan percaya akan keberadaan makhluk satu ini. Menurut masyarakat setempat, orang Bati ini berbentuk manusia, lebih tepatnya itu manusia merah yang lantas sekujur badannya itu warnanya merah seperti darah. Ia juga memiliki sayap seperti kelelawar dengan bentang yang sangat lebar. Satu lagi ya kan, orang Bati ini katanya juga memiliki ekor kecil tapi panjang ya, dengan ujung yang lancip. Mitosnya mengatakan jika orang Bati ini benar-benar tidak bisa dicegah. Jadi kalau ketemu orang Bati itu nggak bisa dilawan, cuma bisa kabur katanya ya kan. Dan ketika ia berburu, maka hampir tidak ada harapan bagi manusia untuk melawannya. Jadi yang tadi gue bilang, mereka hanya bisa pasrah cuy atau kabur ya. Jadi banyak para ahli itu mengatakan jika orang Bati itu sejatinya adalah oke itu ya, pokoknya susah, gue nggak tahu bacanya ya, pokoknya dinosaurus, burung besar yang ada di era dinosaurus yang ada di film Jurassic Park, kalian tahu kan. Nah itu kayak yang gede, makhluk burung gitu cuy. Jadi pendapat ahli itu adalah kemungkinan itu cuy, dan hal ini didasari oleh beberapa fakta, misalnya bentuk fisika yang mirip dengan dino terbang ya, serta suara-suara percikan yang sepertinya memang hanya dimiliki orang makhluk tersebut cuy ya kan. Banyak yang percaya memang kalau Pterodactyl ya kan, ini adalah salah satu dinosaurus yang selamat dari kiamat Jurassic. Tapi itu ya, bahkan tidak hanya di pulau seram saja cuy ya kan. Pterodactyl atau dinosaurus terbang ini diduga masih berkeliaran di hutan-hutan Afrika, meskipun seolah sangat masuk akal, tapi hal ini memang belum bisa dibuktikan gitu. Belum ada buktinya ya kan, dan gampang dipatahkan. Dan itu nomor 2, kalian bisa komen juga di bawah bagaimana pendapat kalian. Dan masuk ke nomor 3 ya, ini terakhir, yaitu Cidaku cuy ya kan. Jadi Cidaku itu salah satu yang dikenal akan makhluk mitologi yang bernama Cidaku. Jadi Cidaku ini udah lumayan terkenal cuy ya kan. Dan Cidaku ini di alam makhluk mitologi yang hampir serupa dengan werewolf, cuman bedanya itu Cidaku ini gabungan dari macan atau harimau dengan manusia ya kan. Kepercayaan mereka terhadap Cidaku sudah tertanam sejak kecil, dan
tidak didasari oleh bukti dan fakta ilmiah yang mengingatkan tidak ada yang membuktikan kebenaran Chidaku, melainkan karena cerita dan kisah pada mereka sejak kecil cuy. Jadi cerita turun menurun dari Chidaku ini, dan Chidaku yang hanya bisa berubah itu di tanah kelahirannya doang cuy, dengan menambahkan dadanya di tanah ya kan, tanah sama di tanah kelahirannya ya kan, dan ini tuh katanya nggak ada kaitannya dengan ilmu hitam, malahan lebih ke bagaimana Chidaku itu merupakan sebuah kemampuan ilmu atau mantra yang menjadi turun temurun ya kan, turun temurun demi menjaga kehidupan antara manusia dan harimau yang kini sudah semakin sedikit jumlahnya di Indonesia. Kisah manusia harimau Chidaku yang berasal dari Kerici ini bermula dengan kisah tentang legenda nenek moyang orang-orang Kerinci yang disebut Tingas ya. Jadi Tingas ini adalah kelompok yang membina hubungan baik dengan harimau dan bertugas tuh menjaga perbatasan antara manusia dan harimau itu sendiri. Hal inilah yang menjadi alasan ya mengapa Chidaku bisa berubah wujud mereka menjadi setengah harimau, agar mereka bisa menjadi perantara macan dan harimau ya kan. Jadi sehingga mereka kedua belah pihak itu bisa tidak menyalahgunakan perannya masing-masing ya. Dan itu pembahasan kita pada horor pada kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan subscribe, dan jangan lupa kalian teruskan pendapat kalian tentang ini tuh bagaimana. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa di like ya kan, dan yang belum subscribe atau belum ketemu channel ini dengan klik subscribe ya. Jadi oke ya, jadi gua nunggu AMV, yang nungguin AMV sabar ya. Kalau calm down ya, AMV calm down, yang nungguin AMV calm down ya, waiting for AMV ya. Jadi chill dulu, kalian chill dulu, mungkin yang AMV dengan rekomendasi anime ya. Kalau gua tahu yang AMV itu mungkin kan ada yang dari luar juga cuy ya, mungkin ya. Jadi waiting for AMV ya kan. Jadi gua mungkin projectnya gua bakalan bikin AMV ReZero cuy, setelah keluar semua episodenya ya. Keluar semua episodenya gua tonton, gua bikin AMV. Jadi sabar aja, kalian tinggal tunggu aja. Dan sayang itu masih ada Danmachi yang season terbaru keluar, nanti udah keluar semua baru gue bikin cuy. AMV-nya itu bakal masih lama banget, dan bakal gue seringin nanti sama Anime Crack ya di bulan September ya, di bulan pas Danmachi keluar cuy ya kan, di bulan saat Danmachi keluar itu nanti gue bikin. Jadi tunggu aja. Mungkin sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa respect and happy game dan mencurus game Indonesia. Bye bye.